Assalamualaikum. Kita lanjut lagi ya ke pelajaran selanjutnya. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan unsur-unsur dan langkah-langkah menceritakan kembali cerita imajinasi. Ya, oke, Ibu akan menjelaskan unsur-unsur teks narasi di dalam cerita imajinasi. Oke, yang pertama itu ada tema. Tema dan judul itu berbeda ya. Misalnya tema itu di pasar, judulnya Ibu membeli sayur. Dan ingat, judul itu kalian tentukan setelah kalian membuat cerita. Jadi yang pertama itu tema, ceritanya baru kalian menentukan judulnya. Oke. Terus latar, latar itu ada 3, latar, tempat, waktu, dan suasana. Oke, tempatnya misalnya di rumah bibi. Terus suasananya apa? Suasananya misalnya eh, mengharukan atau senang gitu ya. Terus eh, waktunya, waktunya itu misalnya siang hari, malam kah, atau pagi hari. Oke, itu namanya latar. Tokoh, tokohnya ya kamu menentukan tokoh itu siapa aja, misalnya Cinderella atau semacamnya ya. Terus penokohannya. Nah, penokohannya bagaimana? Penokohannya itu wataknya ya. Karakternya dari si tokoh tersebut. Itu namanya penokohan. Misalnya dia baik kah atau jahat kah gitu ya. Terus yang kelima, konfliknya. Nah, pasti dalam cerita itu pasti ada konflik dan konflik atau komplikasi. Permasalahan yang sedang dihadapi si tokohnya tersebut. Oke, itu namanya konflik dan komplikasi. Yang terakhir adalah akhir ceritanya, bagaimana nih endingnya? Apakah bahagiakah atau dan sebagainya. Oke. Itu namanya unsur-unsur teks narasi dalam cerita imajinasi. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah menceritakan kembali cerita imajinasi. Oke, yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu ya membaca, ya, membaca cerita imajinasi tersebut. Ya, lebih baik kalian membaca cerita orang lain, oke? Tuh, yang pertama tuh ingat membaca. Terus yang kedua adalah mencatat hal-hal pentingnya, ya, yang kalian ingin ceritakan nanti, oke? Misalnya paragraf 1 itu misalnya cerita pentingnya itu di mana, bagian apa, bagian kalimat mana. Terus di paragraf 2 itu bagian mana gitu. Kalian catat tuh kronologinya ya, kronologi yang ada di setiap paragraf, oke? Terus yang ketiga yaitu kalian kembangkan hal-hal penting yang tadi ya, catatan pentingnya terus menjadi sebuah narasi. Nah, tapi pakai kalimat kalian sendiri. Oke. Jadi cerita orang lain tersebut itu kalian ceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Oke. Intinya aja. Itu namanya kalian kembangkan. Oke. Jadi cerita orang lain nih, cerita imajinasi orang lain yang orang lain buat, kalian ceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Itu namanya langkah-langkah menceritakan kembali cerita imajinasi. Oke, nanti contohnya Ibu akan uh, bagikan di classroom ya. Oke, sampai sekian di sini dulu Ibu jelaskannya. Semoga kalian mengerti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.